Alhamdulillah kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan. Hari ini sambil nunggu waktu berbuka, saya pengen nemenin teman-teman untuk membaca beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat DM ke IG saya. Di sini ada pertanyaan, gimana caranya biar ibadah puasa kita bisa maksimal? Jadi dia kayak nanya tentang tips supaya kita bisa menang banyak pas lagi puasa Ramadan. Nah, karena ada orang yang kata Nabi, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Rugi banget ada orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya dia puasa tetapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, kita pengen belajar nih dari pertanyaan yang masuk tadi, gimana caranya biar kita menang banyak pas kita lagi puasa Ramadan. Arti menang banyak di sini tuh kita berpuasa dan pahalanya bisa maksimal. Nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang batal, dan kalau perlu bertambah gitu. Ziyadatul khair. Nah, apa tips yang diajarkan ulama supaya kita menang banyak pas lagi puasa? Pertama, kata ulama, perhatikan dua hal. Satu, perhatikan syarat batin. Yang kedua, perhatikan syarat zahir. Jadi ada dua syarat supaya kita menang banyak pas lagi berpuasa. Syarat batin sama syarat zahir. Syarat batinnya adalah perhatikan niat kita saat kita berpuasa. Mulai dari niat puasa sampai kepada niat ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan selain puasa. Niat itu penentu dari amal kita. Jadi kalau misalnya kita lalai dalam urusan niat, walaupun ibadah kita secara zahir itu hampir sempurna, tetap aja cacat di mata Allah SWT. Jadi kita kayak nggak dapat apa-apa. Makanya perhatikan urusan hati, perhatikan urusan batin, syarat niat kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada kalimat penting di sini. Seseorang mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Ternyata pahala yang kita dapetin kalau kita beribadah itu bukan tergantung apa yang kita lakukan, tetapi tergantung apa yang kita niatkan. Ini keren nih. Misalnya gini, ada orang yang buka pintu rumah, ketika ada yang ngetuk pintu rumah, ini kata ulama ya, ketika ada yang ngetuk pintu rumah, dia buka pintu, terus dia ngedapatin seorang peminta-minta, orang miskin yang butuh pertolongan di depan pintu rumahnya, lalu dia memberikan pertolongan. Ternyata pahala dia itu bukan cuma ngasih sedekah, tapi dia bisa dapat pahala memberi ilmu, mencari ilmu, memuliakan tamu, ngasih sedekah, menyempurnakan hak tetangga, menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang tidak punya tempat tinggal, dan banyak hal lagi tergantung niatnya. Maksudnya gimana? Kata ulama, kalau ada yang mengetuk pintu rumah saya tidak akan membuka pintu itu sampai saya punya minimal 10 niat. 10 niat. 1. Kalau dia adalah seorang pengemis, saya berniat untuk memberi dia sedekah. Kalau dia adalah seorang murid, saya berniat untuk memberinya ilmu. Kalau dia adalah seorang ulama, saya berniat untuk berguru, mencari ilmu, meminta nasihat dari dia. Kalau dia adalah seorang saudara, saya akan menyambung silaturahim. Kalau dia adalah seorang tamu, saya akan memuliakan tamu. Kalau dia tetangga, saya akan tunaikan hak tetangga. Kalau dia orang sakit, saya akan menolongnya. Kalau dia seorang musafir, saya akan berikan tempat dia bermalam. Kalau dia anak yatim, maka saya akan santuni dia. Setelah saya berniat dengan 10 niat, baru saya akan buka pintu. Ternyata ketika dibuka pintu, yang mengetuk pintu dia adalah 1 dari 10 orang yang dia niatkan. Lalu dia melakukan 1 kebaikan dari 10 kebaikan itu, maka pahalanya seperti melakukan 10 kebaikan. Itu yang disebut dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini pentingnya niat, teman-teman. Jadi di bulan Ramadan kalau kita pengen menang banyak, banyakin niat-niat yang baik. Tapi harus jujur ya kalau niat, karena kita nggak bisa ngebohongin Allah lah, walaupun di dalam hati. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di dalam hati atau kalian tampakkan,
Allah sesungguhnya tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi walaupun niat itu boleh banyak, tapi kita nggak boleh bohong dengan niat. Siapa yang bohong dengan niat itu orang yang kayak basa-basi. Aduh, nanti Ramadan saya pengen tadarusan, Ramadan saya pengen khataman, Ramadan saya pengen ikut taklim setiap hari, Ramadan saya pengen tahajud, Ramadan saya pengen buka puasanya bareng dengan anak yatim, Ramadan saya pengen itikaf, saya pengen ini, pengen itu dan segala macam. Tapi basa-basi, nggak tulus, nggak jujur, nggak kuat hatinya dengan niat tersebut. Berarti itu tidak akan bernilai di mata Allah. Karena Allah tahu banget mana yang basa-basi, mana yang jujur. Bedanya apa? Basa-basi itu kalau ada kesempatan tetap nggak dilaksanain, cuman basa-basi doang di dalam hati. Tapi kalau niat yang jujur, kalau ada kesempatan akan dilaksanakan. Tapi kalau nggak ada kesempatan, nggak memungkinkan dia lakukan itu, maka dia tetap mendapatkan pahala yang utuh seperti dia melakukan itu. Jadi coba kita niatin sepanjang Ramadan ini apa aja yang kita mau lakukan. Kalau misalnya Ramadan kita tersisa beberapa hari lagi, 10-15 hari lagi, nggak apa-apa. Masih banyak kok yang bisa kita lakuin untuk 10-15 hari ke depan. Coba niatkan, ya Allah saya nanti pengen itikaf. Dan kalau ada kesempatan benar-benar pengen itikaf. Tapi ternyata nggak bisa itikaf karena lagi social distancing. Sehingga kita harus itikafnya di rumah. La tahzan, jangan khawatir. Innamal a'malu binniyat. Kalau teman-teman niatnya pengen itikaf di masjid 10 hari full, tapi ternyata karena ada pembatasan sosial berskala besar nggak bisa ke masjid, akhirnya kita itikafnya di rumah masing-masing. Pahalanya seperti itikaf di masjid. Ramadan saya pengen khatam Al-Quran, ikhtiar dari sekarang mulai nyicil, 1 hari minimal 1 juz, 1 hari 1 juz. Kalau tersisa 15 hari kita baru memulai 1 hari 2 juz. Udah ikhtiar maksimal, ternyata pas akhir Ramadan sisa 2 juz, 3 juz, 5 juz lagi nih. Kita udah ngejar habis-habisan, tapi ternyata tetap aja tersisa beberapa juz yang karena kita memang nggak sanggup dan kita memang udah maksimal. Maka jangan khawatir. Kalau niat kita pengen khataman, kita udah maksimalin ikhtiar, walaupun belum khataman, maka pahalanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetap menang banyak. Nah, jadi kalau pengen menang banyak, perbaiki dulu tajdidun niyah, perbaharui dulu niat kita. Pengen apa aja nih? Dan kalaupun misalnya dari 10 niat yang baik yang kita pengen lakuin, yang terjadi yang kita bisa lakuin itu cuma 5 atau 6, la tahzan. Kita tetap bisa mendapatkan maksimal pahala. Kita tetap bisa mendapatkan kebaikan 10 secara utuh walaupun kita cuma ngelakuin 6. Yang kedua, kata ulama, kalau kita pengen menang banyak dalam ibadah puasa kita, perhatikan syarat zahir. Kalau tadi masalah niat, masalah batin, kalau sekarang syarat zahir. Apa itu syarat zahir? Kita perhatikan pembatal-pembatal puasa. Karena banyak orang yang ketika dia melakukan satu ibadah tetapi dia nggak memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah itu secara fikih dan secara pahala, maka hasilnya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Hasilnya kata Nabi bisa jadi dia berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, apa aja yang bisa membatalkan puasa kita secara fikih dan secara pahala? Karena ada hal yang membatalkan fikih sehingga puasa harus diulang, diqadha, bayar fidyah. Ada yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya tidak batal, tetap sah. Secara fikih puasanya tetap sah, nggak boleh dibatalin, nggak perlu diqadha juga, cuman udah nggak punya pahala, rugi ya, rugi banget nih. Nah, kita perhatikan yang membatalkan puasa secara fikih itu apa. Maka kata ulama, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam kerongkongan kita saat kita sedang berpuasa di siang hari, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Hati-hati ketika kita gosok gigi. Makanya kalau perlu gosok gigi itu pas sahur. Kalau terpaksa gosok gigi habis subuh, jangan lewat waktu zuhur. Sehingga kita sepanjang hari itu jangan sampai meremehkan. Bau mulut nih, gosok gigi aja. Udah menjelang asar gitu ya. Ternyata gara-gara kita gosok gigi ketelan nih karena nggak hati-hati. Maka itu membatalkan fikih puasa kita. Jadi puasa wajib diqadha dan kita berdosa karena membatalkan puasa hari ini. Apalagi yang membatalkan puasa, pokoknya semua larangan-larangan di siang hari Ramadan. Larangan makan minum berarti memasukkan sesuatu sampai ke tenggorokan kita. Kedua, larangan hubungan suami istri.
Makanya buat yang udah punya pasangan halal, bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Kalau bercandanya berlebihan, nggak ketahan, jadi bergairah, batal puasa. Dan menggantinya berat, 2 bulan berturut-turut loh. Gimana kalau cuman kecup kening pasangan? Boleh banget selama udah halal. Kalau yang jomblo jangan. Masa mau ngecup kening ibu kos-kosan, kan nggak mungkin ya. Itu bukan hanya membatalkan puasa kita, juga membatalkan puasa ibu kos-kosan. Jadi nggak akan dapat apa-apa. Artinya tinggalin makan minum, tinggalin hubungan suami istri, dan yang ketiga tinggalin dosa-dosa besar. Syirik itu menyekutukan Allah. Percaya kepada ramal, itu semuanya bisa membatalkan bukan hanya ibadah puasa, tapi semua ibadah kita. Habitat a'maluhum, semua amal mereka itu berguguran. Kenapa? Syirik itu dosa besar yang membatalkan keislaman seseorang. Siapa yang batal keislamannya, maka batal pula ibadah-ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan yang membatalkan fikih puasa. Yang kedua tadi, perhatikan yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu apa? Dosa-dosa yang bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik itu membatalkan fikih puasa secara utuh. Kalau dosa lain membatalkan pahala puasa. Di antaranya kata Nabi misalnya, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan sebuah penipuan atau menyakiti orang lain, menghina orang lain, maka Allah tidak ada urusan atau tidak membutuhkan ibadah puasa dia yang menahan makan dan minum. Ada orang yang berpuasa, tetapi dia nggak bisa nahan diri dari ucapan tercela, dusta, hoax di sosial media, hate comment di akun orang lain, atau berdebat, atau mencela, atau ngomongin grup sebelah di grup kita, dan segala macam yang sifatnya dosa lisan, dosa mata dengan menonton, melihat postingan yang nggak baik, yang nggak boleh dilihat oleh lawan jenis, kemudian melakukan tindakan penipuan. Apalagi sekarang orang dengan kesulitan ekonomi, semuanya jadi panik nih. Bahkan ada yang sampai putus asa, lalu dia melakukan kejahatan-kejahatan dan menzolimi orang lain untuk bisa mendapatkan uang. Atau yang ketiga kata Nabi, wal jahla, menghina, mencela, atau merendahkan orang lain. Nah, semua ini bisa membatalkan pahala puasa kita. Puasanya secara fikih sah, nggak boleh dibatalin, tapi pahalanya udah habis. Jadi 2 kesimpulannya teman-teman. Kalau kita pengen menang banyak dalam ibadah puasa, 1, perbaiki niat kita. Perbaiki yang batin kita, yang tersembunyi di hati kita. Kalau perlu niatnya tuh yang banyak. Ta'addudin niyah kata ulama. Perbanyak nih niat-niat yang baik. Karena niat aja ibadah dalam Islam. Itulah baiknya Allah. Kita baru berniat aja udah ibadah. Kalau kita nggak jadi melakukannya karena ada halangan, kita dicatat sudah melakukan satu ibadah secara utuh. Kalau jadi melakukannya, dicatat 10 kali lipat ibadah itu. Sedangkan berbuat jahat, kalau kita niat, itu belum dicatat sebagai satu kejahatan. Kalau kita jadi melakukan, maka dicatat 1 dosa. Kalau kita nggak jadi melakukan, maka dicatat 1 kebaikan. Allah Maha Baik. Niat. Kedua, perhatikan pembatal fikih puasa dan pahala puasa. Mudah-mudahan kalau kita konsisten dengan 2 hal ini, kita akan menang banyak dalam ibadah puasa kita insya Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, kira-kira amalan apa yang kalau kita lakuin itu mudah tapi pahalanya besar? Nah, ini juga bisa jadi booster buat teman-teman yang merasa baru hijrah, baru taubat. Ustadz, kita kalau mau sholat itu belum pro gitu ya. Kita kayak mau sholat ngeblank. Di dalam sholat baca apa, atau kayak udah tahu bacaan sholat tapi ayatnya baru hafal beberapa ayat. Al-Ikhlas, An-Nas, cuman segitu doang. Kira-kira ada nggak Ustadz amalan yang nggak terlalu rumit tapi kita pahalanya gede? Amalannya ringan tapi menang banyak gitu. Apa kira-kira? Salah satunya adalah zikir. Ini amalan ringan banget teman-teman. Kalau pengen menang banyak dalam ibadah Ramadan tanpa harus bersusah payah, selain melakukan yang wajib, coba tambahin deh yang sunnah tapi yang ringan. Kalau yang wajib kan udah jelas ya, puasa, sholat 5 waktu, membayar zakat. Tetapi ada yang sunnah, yang gak wajib, cuman kita kayak gak sama dengan orang-orang yang udah pro banget. Dia mungkin tilawah sehari 1 juz. Dia mungkin kayak tahajudnya tuh 1/3 malam full. Ada yang dalam tahajud bacanya juga beberapa juz Al-Quran. Ada yang sedekahnya sekian juta. Kita nih masih amatiran, sedekahnya sedikit,
Kemudian tahajudnya juga ngambilnya taraweh doang, habis isya nggak kuat bangun malam. Udah gitu tilawahnya juga pas-pasan, paling sehari selembar. Ada nggak amalan sunnah yang ringan tapi kita bisa dapat pahala besar? Salah satunya adalah zikir tadi. Zikir apa yang paling istimewa, ringan tapi pahalanya besar? Salah satu di antara zikir yang ringan tapi pahalanya besar adalah kata Nabi, kalimatan khafifatan alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan banget diucapin dengan lisan, ringan banget. Tapi saqilatan fil mizan, nanti di akhirat dia itu berat banget di timbangan kebaikan kita. Karena semua orang nanti punya timbangan baik dan buruknya, punya catatan baik dan buruknya. Siapa yang diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan, berarti dia termasuk golongan kanan yang dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang diberikan catatan sebelah kiri atau dilemparkan dari belakangnya, berarti dia orang yang rugi, tempatnya adalah di neraka. Siapa yang dapat catatan dari sebelah kanan yang timbangan kebaikannya lebih berat? Masalahnya, kalau pengen dapat timbangan yang berat, apa aja harus kita lakuin yang berat-berat? Ternyata enggak. Untuk dapetin timbangan yang berat itu kita nggak harus lakuin yang berat-berat terus. Kita bisa melakukan yang ringan, tapi bisa berat timbangan. Itulah Islam, itulah maha pemurahnya Allah. Makanya kata Nabi, ada dua kalimat yang diucapkan ringan di lisan, tetapi saqilatan fil mizan, berat banget di timbangan. Luar biasa ya, ringan di lisan, berat di timbangan. Kurang baik apa Allah coba pengen memasukkan kita ke surga, masih bilang Allah itu kayaknya nggak suka sama kita, kayaknya Allah nggak senang kita jadi orang benar. Buktinya untuk jadi orang benar, untuk jadi ahli surga, Allah mudahkan kok caranya dengan kalimat yang ringan di ucapan tapi berat di timbangan. Dan yang ketiga kata Nabi, habibatan ilar rahman, Allah suka banget dengan kalimat itu. Allah suka, Allah nge-like kalimat itu. Allah jatuh cinta kepada orang yang sering mengucapkan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekarang saya mengucapin itu untuk ngasih contoh aja ke teman-teman, udah berat timbangannya. Nih saya ucapin nih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Masya Allah, timbangan saya udah Allah beratkan. Terus kalau gitu cukup sekali dong seumur hidup kita baca kalimat itu supaya timbangan kita berat kepada kebaikan? Enggak. Kenapa? Karena hari ini saya ucapin subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, timbangan kebaikan saya udah berat. Besoknya saya bikin dosa besar, balik lagi berat ke sebelah. Karena kita nggak pernah tahu amal kita itu kadang-kadang yang kita udah lakuin bisa hilang begitu aja tanpa kita sadari. Kenapa? Contoh, saya ngucapin nih subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, habis itu menggibah, maka pahala saya yang tadi luar biasa besar langsung ditransfer kepada orang yang saya gibahin, langsung ditransfer kepada orang yang saya sakitin, langsung ditransfer kepada orang yang saya zolimin, langsung ditransfer kepada orang yang saya fitnah. Berarti kan habis pahala tadi. Makanya nggak cukup sekali, terus harus diulang karena kita nggak pernah tahu. Di antara banyak kalimat baik yang udah kita ucapin, siapa tahu sebagian besarnya udah habis karena dosa lisan kita sendiri, karena dosa mata kita sendiri, karena dosa telinga kita sendiri, karena dosa tangan kita sendiri, karena dosa hati kita sendiri, karena dosa pikiran kita sendiri. Sehingga kita sendiri yang menghabiskan kebaikan-kebaikan kita, termasuk orang yang bangkrut. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Nabi ngajarin kepada kita, hai umatku, kalau kalian pengen dapat timbangan yang berat, pengen dicintai oleh Allah, tapi kayak susah beramal yang berat-berat, kata Nabi, ucapkanlah dua kalimat tersebut. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yuk kita basahi lisan kita dengan zikrullah. Kita berdoa, Allahumma ja'alna, Allahumma rzuqna lisanan zakira. Ya Allah, anugerahkan kepada kami lisan yang selalu basah dengan namamu. Bukan hanya zikir ini, termasuk juga zikir-zikir yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, Ustadz, ada nggak amalan-amalan yang kalau kita lakukan itu pahalanya seperti melakukan ibadah umroh? Karena kita nggak bisa umroh bulan Ramadan, padahal kita pengen banget umroh di bulan Ramadan. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Dia pengen umroh, tapi dia belum sanggup, belum mampu, belum ada rezeki, belum ada biaya, dan apalagi sekarang umroh lagi ditutup ya. Padahal pengen banget umroh Ramadan, dan umroh Ramadan tuh keren banget teman-teman. Ada nggak ya amalan yang kita bisa dapat pahala umroh Ramadan ke Ka'bah? Ada. Satu,
Siapa yang setelah selesai sholat subuh kemudian dia berdiam diri di tempat sholatnya, kalau terjemahan aslinya berdiam diri di masjid. Kan sekarang kita nggak bisa ke masjid nih di beberapa wilayah. Berdiam diri di tempat sholatnya, nggak beranjak dari tempat sholatnya sampai terbit matahari. Lalu ketika matahari udah terbit sempurna, dia lakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq atau sholat syuruk 2 rakaat. Gimana niatnya? Niat sholat syuruk 2 rakaat, maka baginya pahala umroh secara sempurna. Umroh sempurna. Itu yang pertama, sholat syuruk habis sholat subuh. Tapi tunggu matahari terbit dulu yang sempurna. Terus amalan yang kedua yang pahalanya sama dengan ibadah umroh dan haji adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dalam Mu'jam Al-Imam, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibu kalian. Jika kalian berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti berhaji dan berumroh dan berjihad di jalan Allah SWT." Nah, di dalam hadis itu Nabi menyebutkan bahwa berbuat baik kepada ibu terutama atau kepada kedua orang tua itu pahalanya sama dengan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Dan berbuat baik kepada orang tua itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus besar. Sekedar menyenangkan hati mereka dengan hadiah kecil, menyelesaikan hajat-hajat mereka, membantu mereka di rumah, membantu mereka dalam menyiapkan takjil berbuka dan seterusnya. Apapun yang bisa menyenangkan hati mereka, walaupun sekedar tersenyum di wajah mereka. Jadi kalau kita bisa tersenyum di hadapan wajah mereka, kemudian bertutur kata yang baik-baik yang membuat mereka bahagia, itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua dan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Yang ketiga adalah zikir setelah sholat 33 kali 3. Apa itu? Dalam sebuah hadis Bukhari, suatu ketika sekelompok sahabat miskin datang menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bisa dengan hartanya berjihad, kemudian melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan membayar zakat atau sedekah, dan kami tidak bisa melakukan itu. Karena jihad itu butuh modal. Jadi orang miskin gak punya kendaraan, gak punya senjata, jadi gak bisa jihad. Ibadah umroh dan haji juga butuh modal, mereka tidak punya bekal di perjalanan. Apalagi zakat dan sedekah harus dengan harta. Akhirnya Nabi membahagiakan hati orang-orang miskin dengan mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dengannya kalian bisa menyusul amal orang-orang kaya? Bahkan bisa mendahului mereka?" "Apa itu ya Rasulullah?" "Amalan yang pahalanya seperti jihad, umroh, haji, dan sedekah." Kata Nabi, "Ucapkanlah tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap kalian selesai sholat." Akhirnya mereka pun kembali ke rumahnya dengan bahagia dan tidak pernah lagi mereka meninggalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan wala ilaha illallah Allahu akbar 33 kali setiap mereka selesai sholat. Namun yang lucunya adalah ternyata hadis ini tersebar sampai kepada orang kaya di antara para sahabat, sehingga akhirnya orang kaya juga mengamalkan hadis ini dengan zikir setelah sholatnya. Lalu orang-orang miskin tadi datang lagi kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ternyata mereka pun melakukan hal yang sama. Karena nasihat ini sampai ke telinga mereka, sekarang pun mereka berzikir dengan zikir yang sama selesai sholat. Bagaimana dengan kami ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab dengan hiburan. Kata Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, sehingga kita nggak boleh merasa iri. Mudah-mudahan 3 amal ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman supaya bisa menang banyak dalam ibadah puasa. 1, kalau pengen puasanya dapat pahala yang besar, kalau dalam bahasa yang lagi ngetren sekarang menang banyak, adalah dengan memperbaiki batin dan zahir kita, yaitu niat dan memperhatikan pembatal-pembatal puasa kita. Yang kedua, supaya kita bisa menang banyak dalam ibadah puasa Ramadan, banyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan yang terakhir, supaya kita bisa dapat pahala umroh dan haji, terutama umroh di bulan Ramadan, walaupun kita nggak mampu melakukannya, dengan mengamalkan 3 amalan yang bernilai pahala umroh tadi. Barakallahu fikum. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah.
Ramadan yang menang banyak dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.